Terus Mas di perusahaan sekarang itu sudah 2 tahun, betul? Ya betul. Betul ya. Dan pengen tahu dong kenapa sih pengen resign? Pengen pengembangan karir aja sih coach, karena di perusahaan sekarang rasanya kan tidak berkembang ya karirnya ya. Untuk Perkembangan jenjangnya itu seperti agak apa susah. maksudnya? Nggak berkembang gimana? Mungkin mungkin dari segi salary, dari segi apa namanya kesempatan karir, atau mungkin ngedevelop diri saya, karena untuk training-training Hmm. ataupun ini skill-skillnya juga saya perlu, dan kadang di perusahaan sekarang rasanya tidak eh, mensupport gitu. Oh, oke, baik. Ya tadi Mas Anjar menggunakan kata tidak suportif, kurang mensupport, ya. Eh, saya tidak berkembang di sini. Katanya itu kan kata yang sangat berfokus pada situasi saat ini, ya. Jadi fokus pikirannya pada masa lalu, pada problem. Karena saya pengen resign karena saya ngalepin masalah di sini, ya. Karena saya lagi ada masalah nih di sini. Masalahnya adalah saya nggak develop, benefitnya kurang, saya nggak dapet, saya nggak dapet support untuk bisa eh, naikin pengetahuan saya, nggak ada trainingnya. Itu kan ya yang kita tangkap ya dari jawaban Mas Mas Anjar, bener ya? Nah, cara terbaik untuk menjawab alasan resign buat teman-teman yang sudah kerja, ya, yang sudah punya pengalaman dan sekarang ingin memutuskan resign atau sudah resign sebelumnya, kita bercerita itu dengan kalau kalau saya di kelas karir ngajarin alasan resign itu namanya kalimat harapan. Ya, kalimat harapan itu apa? Kita menceritakan harapan kita di masa depan. Sehingga yang terlihat atau framing dari jawaban kita itu bahwa kita punya mindset ke depan, bukan mundur ke belakang. Ya, gimana contohnya? Misalnya, tadi Mas Anjar itu sebenarnya ngerasa kurang berkembang, atau mungkin ngerasa gajinya kurang di situ. Ya bilang aja, saya berharap, kalimat harapan, saya berharap, atau saya punya keinginan, atau saya punya mimpi untuk bisa openingnya bisa apa aja. Saya berharap, saya punya mimpi, saya punya keinginan untuk bisa bekerja di perusahaan yang bisa memberikan saya benefit yang lebih baik. Kalau masalahnya gaji, langsung direct to the point aja, ya. Saya berharap atau saya punya keinginan, saya punya mimpi untuk bisa bekerja di mana saya bisa mendapatkan benefit yang lebih baik dari uh, yang saya dapatkan saat ini. Gitu aja, ya. Untuk setiap pertanyaan, untuk setiap statement kita bisa muncul yang namanya counter, ya. HR-nya bisa nanya lagi. Contoh kayak, oh, maksud kamu gajinya kurang, atau oh, maksud kamu benefit yang lebih baik kayak gimana? Ya, kalau benefit yang lebih baik, gampang jawabnya ya. Kayak misalnya AB nanya ya, benefit seperti apa yang kamu harapkan? Tentu peningkatan dari sisi gaji, Bu. Misalnya, saya berharap ada peningkatan sekitar 20-30% dari gaji saya saat ini. Tentu semua ini disesuaikan lagi dengan beban kerja yang nanti akan saya dapat, yang saya akan tanggung nanti di pekerjaan berikutnya. Contoh, itu gampang, nggak akan ada masalah kalau ditanyanya begitu. Yang susah kalau ditanya rollback. Contoh misalnya, emang menurut kamu di sana, oh berarti menurut kamu gaji di perusahaan kamu kemarin kecil atau kurang? Kira-kira mau jawab apa? Bisa nggak kamu jawab iya? Bisa nggak kamu jawab betul? Kalau betul kan berarti kamu ya sama aja balik ke awal ya. Berarti kamu menyuarakan bahwa oh gajinya kecil. Ya, cara cara ngakalinnya teman-teman ya. Kalau kita ditanyanya rollback kayak tadi tuh, kita ditanyanya balik ke, oh berarti menurut kamu gaji di perusahaan kamu sekarang kecil. Ya, menurut saya sih cukup, tapi saya ingin sebagai seorang profesional bisa mendapatkan yang lebih baik lagi. Tentu sebagai manusia kita punya keinginan untuk terus berkembang dan lewat pengalaman yang sudah saya kumpulkan, skill yang saya punya, tentu harapan saya ke depan
saya bisa meningkatkan terus benefit-benefit yang saya dapatkan di kemudian hari. Balik lagi ke situ, ya. Jadi kita nggak bahas, ya. Iya bener Bu, di sono gajinya kecil. Iya bener Bu, di sono saya nggak dapet training. Oh iya bener Bu, di sana eh, karirnya udah mentok lah. Nggak, ya. Cukup, tapi saya sebagai seorang profesional tentu punya keinginan, punya hasrat untuk bisa meningkatkan karir saya, meningkatkan apa yang saya bisa dapat dari skill ataupun dari kontribusi yang saya berikan. Dan saya harapkan ya saya bisa mendapatkan peningkatan gaji sekitar mungkin 10-20% dari nilai gaji saya saat ini. Perhatikan cara saya menjawab. Ada nggak saya bahas perusahaan lama? Ada nggak saya bahas perusahaan lama? Walaupun dia mancing saya untuk balik ke masa lalu. Enggak, saya nggak terpancing untuk membahas masalah saya di perusahaan lama. Saya tetap fokus pada pikiran saya bahwa saya tetap pengen impian saya yang tercapai. Saya nggak mau balik ke situ. Ya. Karena ketika kalian mengiyakan, apalagi kalian ikut-ikutan, ya, iya bener Bu, gajinya di sana kecil, ikut-ikutan, itu kalian sedang namanya meludahi piring di mana kalian makan. Ya, meludahi piring di mana kalian makan. Jadi ini peribahasa yang sering digunakan untuk menjawab alasan resign. Hukumnya adalah jangan meludahi piring di mana kalian makan di situ. Atau ada juga yang pakai peribahasa, jangan meludahi sumur di mana kalian minum airnya dari sana. Jadi alasan resign itu tidak boleh sedikit pun kita seolah-olah menjatuhkan, menjelekkan, ya, menceritakan aib, menceritakan kekurangan dari perusahaan lama. Karena kita di sana pernah digaji, kita di situ dapat pengalaman, kita di situ dapat pelajaran, kita skill kita berkembang juga karena kita pernah kerja di sana. Jadi jangan lupain itu, lalu kita ludahin gitu, lalu kita jelekin mereka karena sesuatu yang kita nggak dapat. Paham nggak sampai sini teman-teman? Ya. Jadi kalau kalian ditanya alasan resign, cara menjawabnya adalah ceritakan harapan kalian ke depan dari permasalahan yang kalian hadapi. Kalau kalian punya masalah sama bos, harapan kalian dapat bos gimana? Kalau kalian masalah sama lingkungan kerja yang nggak support, yang toksik menurut kalian, harapan kalian di perusahaan yang baru gimana? Sampai sini bisa dipahami? Jadi kita nggak kembali ke masa lalu, ya. Kita fokus ke masa depan, keinginan kita. Jangan sekali-kali mengiyakan atau apalagi ikut-ikutan ngatain perusahaan sebelumnya. Karena kadang sengaja HRD-nya ngejebak kita begitu. Pengen tahu gitu, ya. Karena sekali kelihatan bahwa kita orang yang seperti itu bagian dari attitude, ya, bagian dari attitude. Ingat tadi attitude basic sebagai seorang profesional apa salah satunya? Nah, ya, respect others, ya. Kita harus punya respect. Walaupun perusahaan tempat kita kerja sekarang mungkin nggak nyaman saat ini, atau mungkin lingkungannya saat ini tidak menyenangkan lagi, atau gajinya kita rasa sekarang sudah kurang dibanding dulu kita pertama kali kerja, atau beban kerjanya sudah over dibanding sebelumnya, kita tetap harus respect. Ya, ini poin penting, bagian dari attitude sebagai seorang profesional. Ya, gitu.